Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, saya dari kelas manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat ringkasan UTS Ekonomi Mikro yang sudah saya buat dari bab 1 sampai dengan bab 7. Saya mulai dari bab 1, yaitu Adam Smith 1723 sampai dengan 1790. Adam Smith lahir di sebuah desa kecil di Skotlandia, di mana ibunya yang janda membesarkannya. Pada usia 14 tahun, seperti biasanya, Smith masuk ke Universitas Glasgow dengan beasiswa. Kemudian beliau menghadiri Balliol College di Oxford. Lulus dengan pengetahuan luas tentang sastra Eropa dan penghinaan abadi bagi sekolah bahasa Inggris. Dengan buku The Wealth of Nations, Adam Smith menempatkan dirinya sebagai sumber pemikiran ekonomi terkemuka. Aliran Adam Smith dilanjutkan melalui karya-karya yang diterbitkan oleh David Ricardo dan Karl Marx pada abad ke-19 dan oleh John Maynard Keynes dan Milton Friedman pada abad ke-20. David Ricardo 1772 sampai dengan 1823. David Ricardo adalah salah satu dari sedikit orang yang meraih sukses luar biasa dan ketenaran abadi. Setelah keluarganya tertindas, dia untuk menikah di luar iman Yahudi. Ricardo membuat keberuntungan sebagai pialang saham dan broker pinjaman. Pada usia 27 tahun, Ricardo bersemangat tentang ekonomi. Setelah membaca Adam Smith, The Wealth of Nations, dia menulis artikel ekonomi pertamanya pada usia 37 tahun dan kemudian menghabiskan 14 tahunnya yang seperti terakhir seorang ahli ekonomi profesional. Thomas Robert Malthus 1766 sampai dengan 1834. Malthus tertarik segala sesuatu tentang populasi. Dia mengakumulasi angka kelahiran, kematian, usia perkawinan dan melahirkan anak, dan faktor-faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap umur panjang. Kontribusi utamanya pada tahun 1834. Sebelum melihat ekonomi ditandai sebagai ilmu suram. John Stuart Mill 1806 sampai dengan 1873. John Stuart Mill adalah seorang intelektual yang tangguh, meskipun salah satu yang tertekan secara emosional. Dia menulis Prinsip Ekonomi Politik yang menjadi buku teks ekonomi terkemuka selama 40 tahun setelah ditulis. Di dalamnya, Mill menguraikan ide-ide dari David Ricardo dan Adam Smith. Dia membantu mengembangkan ide-ide dari skala ekonomi, biaya kesempatan, dan keunggulan komparatif dalam perdagangan. Karl Marx 1818 sampai dengan 1883. Karl Marx adalah advokat intelektual yang paling bersemangat komunisme. Marx lahir di Trier, Prusia, sekarang Jerman. Pada tahun 1818, ia belajar filsafat di universitas di Bonn dan Berlin, mendapatkan gelar doktor di Jena pada usia 23. Radikalisme awal pertama sebagai anggota dari Hegelian Muda, kemudian sebagai editor koran, ditekan untuk konten sosial dan politik mengejek, mendahului setiap aspirasi karir di akademis dan memaksa dia untuk melarikan diri ke Paris pada tahun 1843. Berikutnya Thorstein Veblen 1857 sampai dengan 1929. Thorstein Veblen adalah orang aneh di akhir ekonomi Amerika awal abad ke-20. Posisinya di pinggiran mulai awal. Veblen dibesarkan di sebuah komunitas pertanian imigran Norwegia di Wisconsin. Ia belajar ekonomi di bawah John Bates Clark sebagai seorang ekonomi neoklasik terkemuka, tetapi menolak ide-idenya
Kemudian ia melakukan pekerjaan pasca sarjana di Johns Hopkins University di bawah Charles Sanders Peirce, pendiri sekolah pragmatis dalam filsafat, dan di Yale University di bawah Laissez Faire, pendukung William Graham Sumner. Ia menolak pandangan mereka juga. Yang terakhir, Marxisme. Dari 1 abad setelah kematiannya, Karl Marx tetap menjadi salah satu tokoh yang paling kontroversial di dunia barat. Kritik tanpa hentinya kapitalisme dan janji sesuainya tak terelakkan. Masa depan sosialis yang harmonis terinspirasi revolusi proporsi global. Tampaknya dengan revolusi Bolshevik di Rusia dan penyebaran komunisme di seluruh Eropa Timur, mimpi Marxis telah tegas berakar pada paruh pertama abad ke-20. Bab 2. Ekonomi Keynesian baru. Ekonomi Keynesian baru adalah sekolah pemikiran dalam makroekonomi modern yang berkembang dari ide-ide dari John Maynard Keynes. Keynes menulis teori umum ketenagakerjaan, bunga, dan uang dalam 30-an. Dan pengaruhnya di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan peningkatan melalui 60-an. Biaya menu dan eksternalitas permintaan agregat. Salah satu alasan bahwa harga tidak segera menyesuaikan untuk membersihkan pasar adalah bahwa penyesuaian harga mahal. Untuk mengubah harga, perusahaan mungkin perlu mengirimkan katalog baru kepada pelanggan, mendistribusikan daftar harga baru kepada staf penjualan, atau dalam kasus restoran mencetak menu baru. Biaya ini, penyesuaian harga yang disebut biaya menu, menyebabkan perusahaan untuk menyesuaikan harga sebentar-sebentar daripada terus-menerus. Penyesuaian harga. Penjelasan Keynesian baru harga kaku sering menekankan bahwa dalam perekonomian tidak semua orang menetapkan harga pada saat yang sama. Sebaliknya, penyesuaian harga di seluruh perekonomian terhuyung. Mengejutkan, mempersulit pengaturan harga karena perusahaan peduli tentang harga mereka relatif terhadap biaya yang dikenakan oleh perusahaan lain. Mengejutkan dapat membuat tingkat harga menyesuaikan perlahan, bahkan ketika harga individual sering berubah. Kegagalan koordinasi. Beberapa ekonomi Keynesian baru menyatakan resesi berasal dari kegagalan koordinasi. Masalah koordinasi dapat muncul dalam penetapan upah dan harga karena mereka yang mengatur mereka harus mengantisipasi tindakan upah dan harga lainnya seter. Para pemimpin unit negosiasi upah prihatin tentang konsesi serikat pekerja lain akan menang. Perusahaan menetapkan harga sadar akan harga perusahaan lain akan dikenakan biaya. Upah efisiensi. Bagian penting lainnya dari ekonomi Keynesian baru telah pengembangan teori-teori baru pengangguran. Pengangguran terus-menerus adalah teka-teki untuk teori ekonomi. Biasanya ekonomi menganggap bahwa kelebihan penawaran tenaga kerja akan mengerahkan tekanan pada upah. Penurunan upah akan pada gilirannya mengurangi pengangguran dengan meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Oleh karena itu, sesuai dengan standar pengangguran, teori ekonomi adalah masalah mengoreksi diri. Sebuah sintesis baru selama tahun 1990-an, perdebatan antara klasik dan baru ekonomi Keynesian baru menyebabkan munculnya sintesis baru di kalangan ahli makroekonomi tentang cara terbaik untuk menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek dan peran kebijakan moneter dan fiskal. Sintesis baru berupaya menggabungkan kekuatan dari pendekatan bersaing yang mendahulunya. Implikasi kebijakan. Karena ekonomi Keynesian baru adalah sekolah pemikiran tentang teori ekonomi makro, maka penganutnya tidak selalu berbagi pandangan tunggal tentang kebijakan ekonomi. Pada tingkat yang paling luas, ekonomi Keynesian baru menunjukkan berbeda dengan beberapa teori yang klasik baru. Resesi tidak mewakili fungsi efisien dari pasar. Bab 3 yaitu tentang inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah
kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus. Penyebab inflasi, singkatnya inflasi terjadi yaitu daya beli dolar menyusut sejauh bahwa pemasukan dolar tumbuh lebih cepat daripada permintaan real. Untuk memegang dolar, sebuah pendekatan standar untuk menganalisis hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga umum menggunakan indeks akuntansi tersebut. Persamaan pertukaran MV sama dengan P, di mana V menunjukkan pendapatan perputaran uang dan Y menunjukkan pendapatan real perekonomian. Konsekuensi inflasi. Inflasi dapat sangat merugikan. Bahayanya lebih besar sejauh bahwa tingkat inflasi aktual berbeda dari tingkat inflasi diantisipasi. Ketika pelaku transaksi dengan benar mengantisipasi penurunan lebih cepat dalam daya beli dolar, persyaratan kontrak menyerukan nominal untuk inflasi yang diharapkan adalah 1 tambah I sama dengan 1 tambah R kali 1 tambah GPE, di mana I yaitu tingkat nominal, R yaitu tingkat bunga real, dan GPE tingkat inflasi yang diharapkan. Selanjutnya bab 4 tentang perpajakan. Ekonomi yang mengkhususkan diri di bidang keuangan publik telah lama disebutkan 4 tujuan dari kebijakan pajak: kesederhanaan, efisiensi, keadilan, dan kecukupan pendapatan. Sementara tujuan tersebut diterima secara luas, mereka sering konflik, dan ekonomi yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda dari keseimbangan yang tepat antara mereka. Tujuan efisiensi adalah untuk meminimalkan cara di mana pajak mempengaruhi pilihan rakyat. Masalah filosofis utama di antara para ekonomi adalah apakah kebijakan pajak harus sengaja menyimpang dari efisiensi dalam rangka mendorong wajib pajak untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomi yang positif, seperti menyimpan, atau untuk menghindari kegiatan ekonomi yang berbahaya seperti merokok. Sebagian besar ekonomi akan menerima beberapa peran perpajakan sehingga kemudian pilihan ekonomi, tetapi ekonomi tidak setuju pada dua hal penting: seberapa baik pembuat kebijakan dapat berpretensi tahu mana tujuan kita harus mengejar dan sejauh mana kemampuan kita untuk mempengaruhi pilihan wajib pajak tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Sistem pajak Amerika Serikat. Di tingkat federal, jumlah koleksi pajak telah melayang dalam kisaran yang cukup sempit, sekitar 19% dari produk domestik. 106 teori ekonomi bruto sejak akhir Perang Korea. Meskipun presentasi turun tajam pada tahun 2003, PPHOP telah disediakan hanya di bawah setengah dari pendapatan yang selama seluruh periode. Pajak penghasilan korporasi adalah sumber dari hampir sepertiga dari total pendapatan pada awal periode, tetapi telah menurun secara dramatis ke bawah 10% hari ini. Kontribusi relatif dari pajak cukai, terutama pada alkohol, tembakau, bensin, dan layanan telepon, telah menurun secara signifikan. Perubahan kebijakan pajak baru. Sebagian besar minat baru dalam kebijakan pajak telah difokuskan pada pajak penghasilan individu dan korporasi federal. Para pendukung ekonomi supply side, paling menonjol Arthur Laffer, percaya pada pajak penghasilan memiliki insentif sangat tumpul untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, dan bahwa beban 108 teori ekonomi pajak penghasilan telah menjadi berlebihan. Kongres meloloskan pemotongan pajak penghasilan besar pada tahun 1981, 2001, dan 2003 yang disediakan untuk pemotongan substansial dalam tarif pajak penghasilan bersama dengan bujukan pajak yang signifikan untuk investasi bisnis.
Distribusi beban pajak. Banyak ahli ekonomi menilai kewajaran sistem pajak sebagian besar pada bagaimana beban pajak didistribusikan di antara kelompok pendapatan yang berbeda. Selanjutnya, beberapa ekonomi menggunakan distribusi beban pajak sebagai kriteria utama dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan pajak tahun terakhir. Meskipun upaya yang cukup metode inovatif, namun perubahan pajak tahun terakhir meskipun upaya yang cukup metode inovatif, namun perkiraan distribusi beban pajak masih dibatasi oleh data yang tidak sempurna dan perspektif yang berbeda dari penyidik. Ekonomi dengan kantor anggaran Kongres telah berusaha untuk mengukur berapa persen dari pendapatan keseluruhan dibayarkan pajak federal semua jenis oleh berbagai kelompok pendapatan. Mereka beranggapan bahwa semua pajak penghasilan badan ditanggung oleh pemilik modal usaha dan pangsa majikan dari pajak gaji jam sostek ditanggung oleh pekerja melalui upah yang lebih rendah. Isu pajak saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ekonomi termasuk Princeton Alan Blinder berpendapat bahwa pajak penghasilan harus menyediakan penyesuaian yang komprehensif atau indekasi untuk inflasi untuk menghilangkan mismeasurement inflasi dari pendapatan bunga dan beban, penyusutan investasi bisnis, dan capital gain. Selanjut masuk di bab 5, yaitu tentang pasar saham. Harga satu lembar saham seperti yang dari aset keuangan lainnya sama dengan nilai sekarang dari jumlah dividen yang diharapkan atau pembayaran kas lainnya kepada pemegang saham, di mana pembayaran masa depan didiskontokan dengan tingkat suku bunga dan risiko yang terlibat. Sebagian besar pembayaran tunai kepada pemegang saham muncul dari dividen yang dibayar dari pendapatan dan distribusi lain yang dihasilkan dari penjualan atau likuidasi aset. Di Amerika Serikat, sebagian besar saham yang diperdagangkan baik di bursa efek New York atau Nasdaq, pasar elektronik yang tumbuh dari over the counter pasar pada tahun 1970. NYSE didirikan pada tahun 1792. Pengembalian saham. Total kembali dari memiliki saham muncul dari dua sumber, yaitu dividen dan capital gain. Sebuah indeks total return untuk saham dapat dihitung dengan asumsi bahwa semua dividen diinvestasikan kembali dengan membeli saham tambahan saham. Faktor yang mempengaruhi harga saham. Dua faktor utama yang mempengaruhi harga saham yaitu pendapatan yang menentukan dividen pada saham dan suku bunga yang diskon pembayaran kas masa depan ke masa kini. Nilai saat ini. Nilai adalah nilai saat ini dari jumlah uang di masa depan dengan tingkat bunga yang sesuai hanya 4%, maka nilai sekarang dari $100 dihabiskan atau diperoleh 1 tahun dari sekarang adalah $100 dibagi dengan 1,4 sekitar $96. Ini menggambarkan kenyataan bahwa semakin rendah tingkat bunga, semakin tinggi nilai sekarang. Nilai sekarang dari $100 dihabiskan atau diperoleh 20 tahun dari sekarang. Dengan menggunakan tingkat bunga 10%, $100 atau 1.1020 atau sekitar $15. Dengan kata lain, nilai sekarang dari jumlah yang jauh di masa depan adalah sebagian kecil dari jumlah. Kebangkrutan atau kepailitan adalah hal umum di Amerika saat ini. Meskipun 2 dekade pertumbuhan ekonomi sebagian besar terganggu, tingkat pengajuan kebangkrutan tahunan telah 5 kali lipat, topping 1,5 juta orang per tahun. Tahun terakhir juga telah melihat beberapa yang terbesar dan paling mahal kebangkrutan perusahaan dalam sejarah. Pertemuan ini dari melonjaknya kebangkrutan pribadi di masa kemakmuran
sistem reorganisasi bab 11 semakin mahal dan disfungsional, dan tekanan persaingan ekonomi makro globalisasi telah mendorong upaya legislatif untuk mereformasi kode kebangkrutan. Hukum kepailitan melayani 3 tujuan dasar, yaitu yang pertama untuk memecahkan masalah tindakan kolektif antara kreditur dan menangani debitur pailit. Yang kedua untuk memberikan awal baru untuk debitur individual terbeban oleh utang, dan yang ketiga untuk menyimpan dan melestarikan nilai going concern perusahaan dalam kesulitan keuangan dengan reorganisasi daripada melikuidasi. Bab 6 yaitu tentang peraturan. Peraturan terdiri dari persyaratan pemerintah mengenakan pada perusahaan swasta dan individu untuk mencapai tujuan pemerintah. Ini termasuk layanan lebih baik dan lebih murah dan barang, perlindungan perusahaan yang ada dari tidak adil dan adil persaingan air bersih dan udara, dan tempat kerja yang lebih aman dan produk. Kegagalan untuk memenuhi peraturan dapat mengakibatkan denda. Perintah untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu atau dalam beberapa kasus bahkan hukuman pidana. Para ahli ekonomi membedakan antara dua jenis peraturan, ekonomi dan sosial. Regulasi ekonomi mengacu pada aturan yang membatasi yang dapat memasukkan bisnis dan apa harga mereka, mungkin biaya atau kontrol harga. Kontrol harga, pemerintah telah mencoba untuk menetapkan harga maksimum atau minimum sejak zaman kuno. Perjanjian lama dilarang bunga pinjaman untuk sesama orang Israel. Pemerintah abad pertengahan tetap harga maksimum roti, dan dalam beberapa tahun terakhir pemerintah di Amerika Serikat telah tetap harga bensin, sewa di apartemen New York City, dan upah tenaga kerja tidak terampil untuk beberapa nama. Kadang-kadang pemerintah memperbaiki harga tertentu dan mencoba untuk mengendalikan tingkat harga umum, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea dan oleh pemerintah Nixon pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1973. Pasar bebas adalah istilah ringkasan untuk berbagai pertukaran yang terjadi dalam masyarakat. Setiap pertukaran dilakukan sebagai kesepakatan sukarela antara dua orang atau antara kelompok orang yang diwakili oleh agen. Kedua individu atau agen bertukar dua barang ekonomi, baik komoditas berwujud atau jasa tidak berwujud. Kedua belah pihak melakukan pertukaran karena setiap mengharapkan untuk mendapatkan dari itu. Juga masing-masing akan mengulangi pertukaran waktu berikutnya atau menolak untuk karena harapannya telah terbukti benar atau salah di masa lalu. Perdagangan atau pertukaran bergerak dalam justru karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Jika mereka tidak berharap untuk mendapatkan, mereka tidak akan setuju untuk pertukaran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dan kurun waktu tertentu. Tidak semua pengangguran adalah sama. Pengangguran bisa jangka panjang atau jangka pendek. Hal ini dapat gesekan yang berarti seorang antara pekerjaan atau mungkin struktural, seperti ketika keterampilan seseorang tidak lagi menuntut karena perubahan dalam teknologi atau penurunan industri. Kesejahteraan mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tanggung jawab berbagi dengan negara, daerah, dan pemerintah kota yang benar-benar memberikan layanan dan kontribusi untuk dana. Keenam, program yang paling sering dikaitkan dengan jaring pengaman sosial
jaring pengaman sosial meliputi 1. Bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan, 2. Program pangan STAM, 3. Supplemental Security Income, 4. Medicaid, 5. Bantuan perumahan, dan 6. Kredit pajak penghasilan EARNet. Saya masuk di bab terakhir, bab 7, yaitu pertama dari populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Human capital di sisi lain adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga milik perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Indeks harga konsumen, yaitu mengukur harga dan tingkat perubahan mereka secara akurat, adalah pusat hampir setiap masalah ekonomi. Dari pelaksanaan kebijakan moneter untuk mengukur kemajuan ekonomi atau melihat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dan di seluruh negara untuk biaya dan struktur program pengeluaran pemerintah di indeks dan pajak. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi terjadi setiap kali orang mengambil sumber daya dan mengatur ulang mereka dengan cara yang membuat mereka lebih berharga. Itulah sedikit penjelasan singkat dari saya tentang ekonomi mikro dari bab 1 sampai dengan bab 7 yang sudah saya pelajari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.